Selamat pagi buat kita semua. Salam sehat, salam semangat buat semua anak didik kami kelas 12 MIA. Pelajaran kita pada pertemuan kali ini masih berhubungan dengan gaya magnet yang disebut juga dengan gaya Lorentz. Gaya magnet yang akan kita bahas adalah gaya magnet pada muatan bergerak. Baik, kita akan segera memulai pembahasan kita. Kalian perhatikan dengan serius. Sebelumnya, mari kita perhatikan terlebih dahulu yang berikut ini. Kita perhatikan di sini ada dua kutub magnet, kutub utara dan kutub selatan. Arah medan magnet itu selalu bergerak dari kutub utara menuju kutub selatan. Dan daerah ini disebut sebagai daerah medan magnetik. Kemudian kalau misalnya ada sebuah partikel bermuatan, misalnya di sini partikel yang negatif, ingin digerakkan pada daerah medan magnetik ini, kita perhatikan arah medan magnetnya adalah seperti di sini, sama dengan ini. Kemudian arah pergerakannya itu memiliki arah seperti ini, yaitu arah yang tegak lurus. Kalau misalnya partikel digerakkan pada daerah medan magnet dengan arah yang tegak lurus, maka partikel negatif ini akan mengalami gaya yang arahnya ke atas, yang besarnya muatan Q dikali kecepatan dikalikan dengan medan magnet. Kenapa ini arahnya ke atas? Ini sesuai dengan kaidah tangan kiri yang akan kita pelajari selanjutnya nanti. Kita perhatikan di sini lintasannya adalah berbentuk lingkaran. Kita perhatikan sekali lagi, ya, partikel negatif ini ketika memasuki daerah medan magnet, pergerakannya atau lintasannya itu adalah berbentuk lingkaran. Kemudian apabila misalnya partikel yang digerakkan itu tidak lagi dengan sudut 90 derajat terhadap arah medan magnet, misalnya arah seperti di sini, kita lihat di sini muatannya sekarang sudah muatan yang positif, memiliki arah tertentu, bukan lagi 90 derajat tetapi membentuk sudut lebih kecil dari 90 derajat. Untuk partikel yang bergerak dengan sudut tertentu atau sudut di bawah 90 derajat, maka partikel ini akan memiliki dua kecepatan. Yang pertama, kecepatan yang sejajar dengan arah medan magnet. Yang kedua adalah kecepatan yang tegak lurus terhadap arah medan magnet. Selanjutnya kita perhatikan pergerakan atau lintasan yang dialami oleh partikel tersebut. Nah, kita perhatikan di sini lintasannya adalah berbentuk spiral atau berbentuk helix dan bergerak mendekati kutub selatan daripada magnetnya. Apabila misalnya yang digerakkan tadi adalah partikel yang bermuatan negatif, maka bentuk lintasannya juga sama, ya, berbentuk spiral atau berbentuk helix, tetapi akan bergerak mendekati kutub yang utara. Demikian animasi singkat untuk sebuah partikel yang bergerak di dalam daerah medan magnetik. Selanjutnya kita akan menganalisa atau membahas mengenai gaya magnetik pada muatan bergerak dalam daerah medan magnet. Kita perhatikan ilustrasi yang berikut ini. Nah, di sini ada dua kutub magnet, ini kutub utara dan ini adalah kutub selatan. Seperti di animasi yang tadi, arah medan magnet itu selalu bergerak dari kutub utara menuju kutub selatan. Kita perhatikan di sini arah vektor yang warna biru. Ya, di sini ada simbol untuk besaran medan magnetik. Nah, selanjutnya apabila misalnya sebuah partikel yang bermuatan positif digerakkan di dalam daerah medan magnet dengan arah yang tegak lurus terhadap arah medan magnet, maka partikel yang bermuatan positif ini akan mengalami gaya Lorentz atau gaya magnetik yang arahnya ke atas.
Untuk partikel yang bermuatan positif, kenapa arah gayanya ke atas? Selanjutnya nanti kita akan membuat setelah ini, membuat kaidah tangan kanan untuk menentukan atau membuktikan bahwa arah gaya ini adalah arahnya yang ke atas. Kemudian kita perhatikan gambar di sini, ini adalah merupakan vektor dari gaya Lorentz, medan magnet dan kecepatan, di mana ketiga besaran ini adalah selalu membentuk sudut 90 derajat. Kemudian, gaya yang dialami oleh partikel yang bergerak di dalam daerah medan magnet itu persamaannya adalah F sama dengan Q dikali V dikali B dikalikan dengan sinus theta, di mana theta itu adalah sudut yang dibentuk antara kecepatan V dengan medan magnetik B, atau gaya Lorentz atau gaya magnetik ini F juga sama dengan Q dikali V dikali B apabila sudutnya sama dengan 90 derajat, seperti ilustrasi kita ini. Sudut yang dibentuk oleh kecepatan ini dengan induksi magnetik itu sama dengan 90 derajat. Selanjutnya, ini garis putus-putus adalah lintasan yang akan dilalui oleh partikel yang bergerak di dalam daerah medan magnet. Dalam ilustrasi yang tadi atau dalam animasi yang sudah kita perhatikan tadi, lintasan yang dialami oleh partikel apabila arah kecepatan tegak lurus dengan arah medan magnet, maka lintasannya adalah berbentuk lingkaran. Kita perhatikan di sini, lintasannya garis putus-putus, ini sudah mulai melengkung, artinya setelah partikel itu bergerak lagi, maka lintasannya sudah dibentuk menjadi lintasan yang akan berbentuk lingkaran. Dari persamaan yang ini kita buat keterangannya. F itu adalah gaya magnetik atau gaya Lorentz dalam satuan Newton. Kemudian Q adalah muatan dalam satuan Coulomb. V adalah kecepatan satuan meter per sekon. B adalah medan magnetik satuan Tesla. Kemudian theta adalah sudut yang dibentuk antara medan magnet dan kecepatan dalam satuan derajat. Kemudian kita akan menentukan arah gaya magnetik. Untuk muatan yang positif, misalnya itu partikelnya adalah partikel proton ya, ini bermuatan positif, maka untuk menentukan arah gaya magnetik itu kita nanti akan pergunakan kaidah tangan kanan. Kemudian untuk muatan negatif, misalnya adalah elektron, maka untuk menentukan arah gaya magnetik yang dialami partikel negatif sebagai contoh elektron, maka kita pergunakan nanti kaidah tangan kiri. Ini masih ketentuan umum. Nah, selanjutnya kita perhatikan kaidah tangan kanan ya untuk muatan yang positif. Kita perhatikan gambar berikut ini. Ya, ini sebenarnya sama arah ibu jari, telunjuk dan jari tengah posisinya seperti di sini. Perbedaannya adalah ketika kita mempelajari gaya magnet pada kawak lurus yang berarus, ibu jari itu menunjukkan arah arus. Jari telunjuk itu menunjukkan arah medan magnet. Jari tengah itu menunjukkan gaya Lorentz. Nah, sekarang untuk partikel yang bermuatan positif, ibu jari itu menyatakan arah dari kecepatan V. Kemudian jari telunjuk menyatakan arah medan magnet B, dan jari tengah itu menyatakan arah gaya. Di mana sudut yang dibentuk oleh ketiganya ini atau sudut yang dibentuk oleh F terhadap B terhadap V itu sama dengan 90 derajat seperti ilustrasi yang sudah kita perhatikan sebelumnya. Kita buat keterangannya, ibu jari itu menyatakan arah kecepatan V, kemudian telunjuk itu menyatakan arah medan magnet B, dan jari tengah itu menyatakan arah gaya magnetik F. Sebagai catatan,
kaidah tangan kiri yaitu untuk menentukan arah gaya magnetik untuk bermuatan yang negatif, arah penunjukan jarinya sama dengan kaidah tangan kanan. Artinya, apabila ini tangan kiri, maka ibu jari itu tetap menyatakan arah kecepatan. Jari telunjuk itu tetap menyatakan arah medan magnet. Kemudian jari tengah itu tetap menyatakan arah gaya. Selanjutnya, kita akan perhatikan pengaruh sudut theta pada lintasan partikel. Kita tuliskan persamaannya kembali. Maksudnya pengaruh sudut theta yaitu nilai sinusnya nanti ya. Yang pertama, untuk arah kecepatan V sejajar dengan arah medan magnet B. Kalau dikatakan sejajar, berarti kemungkinannya ada dua. Bisa searah dan bisa berlawanan seperti gambar berikut ini. Kalau yang warna biru ini arahnya ke kanan, itu menyatakan arah medan magnet B. Kemudian jika ada partikel yang bermuatan bergerak seperti ini dengan arah yang searah atau dengan arah yang berlawanan, maka partikel ini tidak mengalami gaya Lorentz atau gaya magnet. Kenapa? Untuk yang searah, sudutnya kan sama dengan 0 derajat. Kemudian untuk yang berlawanan, sudutnya sama dengan 180 derajat. Kalau kita masukkan sudut 0 derajat atau sudut 180 derajat ke persamaan ini, maka nilai F-nya sama dengan 0. Artinya, partikel ini tidak mengalami gaya Lorentz, sekalipun dia bergerak di dalam daerah medan magnet. Sehingga lintasan partikel ini adalah tetap lurus. Kalau misalnya mula-mula dia ke kanan, dia kan lurus tetap ke kanan. Kalau dia mula-mula lurus ke kiri, maka dia akan tetap lurus bergerak ke kiri. Kemudian untuk bagian yang kedua, arah kecepatan V membentuk sudut theta dengan arah medan magnet B. Nah, seperti ini gambarnya. Ini arah kecepatan yang membentuk sudut terhadap arah medan magnet B, maka gaya yang dialami sama persis dengan persamaan yang di sini ya. Berarti F sama dengan B dikali Q dikali V dikalikan dengan sudut theta. Maka arah lintasannya adalah berbentuk spiral yang sudah kita lihat pada animasi tadi. Bentuk spiral itu juga disebut dengan bentuk helix. Yang ketiga adalah arah kecepatan V itu tegak lurus dengan arah medan magnet B. Maka lintasannya adalah lintasan berbentuk lingkaran. Nah, kita misalkan di sini sebagai contoh adalah muatannya muatan yang negatif. Kemudian daerah ini yang tanda cross adalah merupakan daerah medan magnet, di mana arah cross itu berarti arah medan magnet itu menjauhi pengamat. Maka lintasan yang dialami oleh partikel bermuatan negatif atau bermuatan positif apabila sudutnya sama dengan 90 derajat, maka lintasannya adalah berbentuk lingkaran dengan jari-jari sebesar R. Karena sudut theta itu sama dengan 90 derajat karena dia tegak lurus ya. Maka gaya F itu sama dengan B dikali Q dikalikan dengan V karena sinus theta itu sama dengan 1. Berarti persamaannya menjadi F sama dengan B dikali Q dikalikan dengan V. Lintasan adalah berbentuk lingkaran dengan jari-jari R. Nah, selanjutnya kita akan menentukan atau membuat persamaan untuk nilai jari-jari R. Menentukan jari-jari lintasan R. Nah, ada dua di sini nanti yang bisa kita pedomani. Yang pertama, gaya yang menyebabkan partikel bergerak melingkar seperti ini disebut dengan gaya sentripetal atau disingkat dengan Fs.
di mana gaya sentripetal itu persamaannya sama dengan mv kuadrat dibagikan dengan R. Kemudian ketentuan yang kedua adalah karena gaya magnetik atau gaya Lorentz satu-satunya gaya yang bekerja menuju pusat lintasan. Kita perhatikan di sini ya, ketika partikelnya berada di titik ini, gayanya tetap menuju titik pusat lintasan ini ya. Maka gaya magnetik itu bertindak atau berlaku sebagai gaya sentripetal. Artinya, gaya magnet untuk sudut yang 90 yang besarnya sama dengan BQV yang ini, itu kita samakan dengan gaya sentripetal yaitu mv kuadrat per R. Nah, di ruas kiri ini ada V, di ruas kanan ada V kuadrat. Kita matikan satu ya, berarti di sini tinggal BQ. Ya, di ruas kanan menjadi mv dibagikan dengan R, sehingga kita bisa menentukan persamaan untuk jari-jari lintasan itu akan sama dengan M dikali V dibagi dengan B dikalikan dengan Q, di mana R adalah jari-jari lintasan satuan meter, M massa partikel dalam satuan kilogram, Q muatan partikel dalam satuan kolom, V adalah kecepatan dalam satuan meter per sekon, dan B adalah menyatakan medan magnet dalam satuan Tesla. Baik, mari kita lanjutkan. Kita perhatikan contoh soal yang berikut ini. Sebuah proton ya bermuatan positif ya. Di sini ada keterangannya massa 1,6 kali 10 pangkat negatif 27 kg. Muatan sama dengan 1,6 kali 10 pangkat negatif 19 kolom, ditembakkan memasuki daerah medan magnet yang besarnya sama dengan 5 Tesla dengan kecepatan 4 kali 10 pangkat 7 meter per sekon. Tentukanlah gaya magnetik pada proton. Untuk bagian A, jika arah gerak proton membentuk sudut 30 derajat terhadap medan magnet. Bagian B, jika arah gerak proton tegak lurus dengan arah medan magnet. Bagian C adalah jari-jari lintasan proton. Kita buat pembahasannya. Untuk bagian A, ya ditanya adalah gaya magnet dengan sudut 30 derajat. Persamaannya tadi sudah kita buat. F sama dengan B dikali Q dikali V dikalikan dengan sinus theta. Nilai B, Q dan V dan juga theta kita masukkan ke persamaan ini ya. Kita perhatikan di soal ini sudah ada nilai B-nya, ada nilai Q, ada nilai V dan juga nilai sudut theta sama dengan 30 derajat. Maka F sama dengan 5 ya, B-nya 5 dikali Q 1,6 kali 10 pangkat negatif 19 dikalikan dengan V 4 kali 10 pangkat 7 kemudian dikali dengan sinus theta. Sinus 30 derajat itu sama dengan setengah atau 0,5. Nah, kemudian kita perhatikan angka-angka yang ada di sini. 5 dikali 1,6 itu 8 ya. Kemudian 4 dikalikan dengan 0,5 sama dengan 2, sehingga F akan sama dengan ini tadi 8 kali 10 pangkat negatif 19 dikali ini 4 kali 0,5 sama dengan 2 dikali 10 pangkat 7, sehingga F akan sama dengan 8 dikali 2 sama dengan 16 ya. Kemudian pangkatnya di sini 10 pangkat negatif 19 dikali 10 pangkat 7 berarti sama dengan 16 dikali 10 pangkat negatif 12 Newton. Kemudian untuk bagian B ya, sudutnya sama dengan 90 derajat karena dia tegak lurus. Theta sama dengan 90 derajat, maka F akan sama dengan 5 dikali 1,6 kali 10 pangkat negatif 19 dikali kecepatan 4 kali 10 pangkat 7, kemudian sinus theta atau sinus 90 sama dengan 1, maka hasil dari perkalian ini akan sama dengan 32 kali 10 pangkat negatif 12 Newton.
Kemudian untuk menentukan jari-jari lintasan proton, yaitu sama dengan R, ya. Tadi persamaannya sudah ada. Jari-jari lintasan R sama dengan MV dibagi dengan B dikalikan dengan Q. Kita masukkan nilai masanya, ya. 1,6 kali 10 pangkat negatif 27 yang ini dikali dengan kecepatan 4 kali 10 pangkat 7 dibagi dengan medan magnet 5, ya, dikali muatan 1,6 kali 10 pangkat negatif 19. Bilangan di atas dan di bawah ini ada yang sama, ya, 1,6 di atas 1,6 di bawah, ini kita habiskan saja. Selanjutnya 4 dibagi dengan 5, ya, itu sama dengan 0,8. Maka R sama dengan 0,8 dikali 10 pangkat negatif 27 dikali 10 pangkat 7 dibagi dengan 10 pangkat negatif 19. Nah, selanjutnya ini 10 pangkat negatif 19 ini kita naikkan ke atas menjadi positif, ya. Maka R sama dengan 0,8. Nah, ini 10 pangkat negatif 27 dikali 10 pangkat 7 sama dengan 10 pangkat negatif 20. Kemudian 10 pangkat negatif 19 naik ke atas menjadi positif. Sehingga 10 pangkat negatif 20 dikali 10 pangkat 19 ini hasilnya 10 pangkat negatif 1 atau 0,1. Maka R sama dengan 0,8 dikali 0,1. Berarti sama dengan 0,08 meter. Ini kita konversi ke dalam satuan sentimeter, maka jari-jari lintasan proton itu sama dengan 8 cm. Sampai di sini pembelajaran kita kali ini. Terima kasih atas perhatian kalian semua. Saya berpesan pada kalian, belajarlah dengan sungguh-sungguh selagi kesempatan masih ada. Selamat belajar dan semoga sukses.